doa profetik atau perkataan profetik. Kalau saudara bisa perhatikan ya, itu sesuatu yang luar biasa. Doa yang ada kuasanya luar biasa sekali. Tadi Pak Nathan berkata bersyukur karena di gereja kita diajarkan doa seperti itu saudara. Dan sungguh-sungguh kalau saudara terus dengar kesaksian-kesaksian, banyak sekali mereka ngalami ya waktu didoakan, waktu di Pondok Daud saudara. Tapi salah satunya dengan perkataan profetik, doa profetik. Karena waktu kita berkata ya tentang perkataan profetik, doa profetik, ada kuasa yang luar biasa saudara. Saya tergerak, kita akan belajar lagi, kita akan renungkan lagi. Sehingga setiap saudara yang dulu pernah belajar tentang perkataan profetik dibukakan, ditajamkan lagi. Yang belum saudara tangkap, saudara akan punya kehidupan yang penuh kuasa. Saudara akan punya perkataan yang penuh kuasa. Saudara akan punya doa yang penuh kuasa. Saudara, ya jadi kita akan baca saja saudara. Ya, Yeskiel 37 ayat 1 dan seterusnya ya. Yeskiel 37 ayat 1 dan seterusnya. Saya cerita sedikit dulu. Ya, satu kali Yeskiel itu dibawa oleh Tuhan melihat satu penglihatan di padang gurun, saudara. Tulang-tulang kering berserakan, saudara. Lalu Tuhan tanya, Yeskiel, bisakah tulang-tulang kering ini dibangkitkan? Yeskiel berkata, aku enggak tahu Tuhan, engkau yang tahu, ya engkau maha tahu gitu saudara. Lalu Tuhan berkata, bernubuat, ya katakan pada tulang-tulang kering itu supaya mulai kumpul. Ya akhirnya ya nanti setelah itu dikatakan ada urat, ada daging, ada kulit saudara. Ya lalu juga ya bernubuat lagi supaya angin dari segala penjuru berhembus saudara. Diperintahkan oleh Tuhan dan dia taat, dia mulai ucapkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia mulai nubuatkan apa yang sudah dikatakan Tuhan. Dan waktu dia nubuatkan, sungguh-sungguh kuasa itu terjadi saudara. Maka dikatakan tulang-tulang yang berserak-serak itu kumpul jadi satu saudara. Lalu ada uratnya saudara. Lalu ada dagingnya saudara. Lalu ada kulitnya juga saudara. Ya, tapi belum ada kehidupan. Disuruh nubuat lagi, perintahkan angin kehidupan berembus. Ya, dikatakan lalu dia nubuat lagi. Yang sungguh-sungguh saudara, angin itu berembus dan masuk di dalamnya. Maka tiba-tiba bangkit saudara menjadi tentara yang luar biasa sekali. Ya, itu kisahnya saudara. Sekarang kita akan pelajari dari kisah ini tahap-tahap bagaimana merubah tulang yang kering itu saudara menjadi pasukan tentara yang luar biasa. Kalau saudara nanti bisa perhatikan itu dengan diajarkan Tuhan perkataan profetik atau doa profetik saudara. Ya, saya mulai bacakan ayat pertama, Yeskiel 37 ayat pertama. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang kering, saudara, tulang-tulang. Saya tertarik dengan perkataan, lalu kuasa Tuhan meliputi aku. Diawali dengan kuasa Tuhan meliputi dia lebih dulu saudara. Saya perhatikan itu penting sekali. Kalau saudara mau punya kehidupan yang penuh kuasa, kalau saudara mau ingin punya perkataan yang penuh kuasa, kalau saudara mau ingin doamu penuh kuasa, saudara diliputi oleh Tuhan. Kalau bahasa kita ada dalam hadirat Tuhan, diliputi Tuhan. Ada dalam hadirat Tuhan, itu ada karya Tuhan. Ada dalam hadirat Tuhan, itu ada kuasa Tuhan. Ada dalam hadirat Tuhan, itu ada mujizat Tuhan saudara. Jadi penting sekali hidup dalam hadirat Tuhan. Saya selalu mendorong setiap saudara belajar bergaul dengan Tuhan, hidup bersama Tuhan ya saudara. Lalu juga saudara berjalan bergaul ada dalam hadirat Tuhan, senantiasa menyadari hadirat Tuhan, senantiasa bersekutu dengan Tuhan saudara. Dan kalau saudara mau doakan juga sama. Kalau saudara mau doakan apapun, orang sakit saudara, lalu juga usir setan saudara, berusaha sungguh-sungguh ada dalam hadirat Tuhan itu. Alkitab di salah satu ayat dikatakan, kalau engkau mau melawan iblis saudara setan, ya
tunduk pada Allah dulu atau nyembah dulu, maka hadirat Tuhan ada, lalu lawan iblis, maka iblis akan lari, saudara. Jadi belajar hidup dalam hadirat. PW sangat penting sekali, tapi saya selalu berkata PW goalnya bukan menyelesaikan urutan lagunya. Goalnya adalah apa? Sungguh-sungguh Tuhan diberkati hatinya. Sungguh-sungguh Tuhan senang, saudara. Sungguh-sungguh sampai Tuhan nyatakan hadiratnya. Nah, Tuhan nyatakan hadiratnya. Tuhan akan berkarya. Tuhan akan berkati. Tuhan akan sembuhkan dan macam-macam. Dan saudara, yang pertama harus saudara tangkap adalah apa? Dalam hadirat Tuhan. Hidup dalam hadirat Tuhan, apalagi kalau saudara mau peperangan rohani. Apalagi kalau saudara mau mendoakan. Ya supaya ada kuasa dalam doa saudara. Perkataan saudara ada dalam hadirat Tuhan. Katakan kanan kiri, ada dalam hadirat Tuhan. Pegang dada seri, ada dalam hadirat Tuhan. Itu penting. Sebab kalau saudara ada dalam hadirat Tuhan, lawan iblis yang takut. Kalau saudara sendirian, saudara kalah dengan iblis, saudara. Ada dalam hadirat Tuhan, saudara. Ayat kedua, ia membawa aku melihat. Saudara lihat, saat ada dalam hadirat Tuhan, maka Hizkia bisa punya pengalaman hal yang supernatural. Sekali lagi, saya ulangi. Saat dia diliputi oleh Tuhan kalau tadi, atau saat dia ada dalam hadirat Tuhan, akan mudah sekali masuk dimensi roh, saudara. Dia mulai melihat penglihatan, dikatakan itu bukan penglihatan mata biasa, saudara. Ya mata rohnya, ya dia melihat tulang-tulang itu ya berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu lalu ia berfirman padaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang tahu. Yang penting saat ada dalam hadirat Tuhan, pujian penyembahan itu saudara belajar dalam hadirat Tuhan, maka ada pengalaman seperti ini. Ya ditunjukkan tulang-tulang kering. Ini ada banyak orang yang sedang yang hidupnya seperti tulang kering, yang tidak berdaya, yang saudara mengalami kematian dalam banyak hal. Saudara ditanya, bisakah saudara hidup kembali? Dia berkata enggak bisa. Tapi Hizkia tahu dalam hadirat Tuhan Maha tahu. Engkau yang tahu Tuhan. Enggak bisa, tapi Tuhan Maha bisa. Saudara, enggak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang kalau sedang ada dalam hadirat Tuhan, masuk dimensi roh, saudara. Masuk dimensi roh kudus, saudara. Bisa mengerti hal-hal yang luar biasa. Bisa melihat Tuhan itu Maha Kuasa. Bisa melihat bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan tahu, sekalipun dia enggak tahu. Ayat keempat, saudara. Ya, lalu firman-Nya padaku, bernubuatlah. Lah, saudara mulai. Ya, ini mulai langkahnya, saudara apa? Bernubuat. Disuruh apa, saudara? Bernubuat, saudara. Bernubuat tentang tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Jadi disuruh bernubuat ya kepada tulang kering, nyampaikan firman Tuhan. Ayat 5, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu. Aku berikan nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi sekali lagi, ya caranya saudara setelah ada dalam hadirat Tuhan, ada dimensi roh, lalu disuruh bernubuat. Disuruh bernubuat. Disuruh bernubuat. Apa tahu bernubuat? Nubuat ini adalah menyampaikan yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara ngerti ya? Nubuat itu menyampaikan. Tuhan berkata, sampaikan pada tulang kering itu. Ya, bahwa Tuhan akan menghidupkan, bahwa Tuhan akan memberikan ya urat, daging, saudara, kulit, akan berikan nafas hidup. Engkau tidak akan mati, engkau akan hidup, saudara. Jadi saudara diperintahkan untuk bernubuat. Kenapa akhirnya tulang kering bisa menjadi tentara besar? Karena nubuat. Perkataan nubuat
Itu yang kita sebut perkataan profetik. Profet itu nabi, saudara. Perkataan ya nabi ya. Nabi itu tugasnya nyampaikan apa yang dikatakan Tuhan. Nyampaikan firman Tuhan, saudara. Apalagi rema, sampaikan, saudara. Ya itu luar biasa yang Tuhan katakan, saudara. Lalu ayat ke-7, lalu aku bernubuat seperti diperintahkan padaku. Taat, mulai melangkah, mulai melakukan, dikatakan. Lalu aku apa? Bernubuat seperti diperintahkan padaku. Dan saudara lihat ya, segera sesudah aku bernubuat terdengar suara, sungguh suatu suara berderak-derak. Waktu dia ucapkan perkataan nubuat, tiba-tiba sungguh ada kuasa Tuhan. Tiba-tiba oh Tuhan bekerja luar biasa. Dikatakan itu sudah aku menubuat. Ya kedengaran suara sungguh-sungguh. Ya suatu suara berderak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya. Wah dilihat terus saudara. Lihat urat-urat ada. Dan daging tumbuh padanya. Ya kemudian kulit menutupinya. Tapi mereka belum bernafas. Saudara lihat. Sementara nubuatan disampaikan. Atau sementara ya perkataan profetik diucapkan. Saudara, tiba-tiba kuasa Tuhan itu terjadi. Tiba-tiba ada kuasa Tuhan yang bekerja. Sampai lihat heran ada kuasa yang dinyatakan luar biasa. Saat apa saudara? Perkataan profetik diucapkan. Saudara, Tuhan yang nyuruh katakan pada tulang-tulang kering itu saudara. Itu disuruh ya. Jadi waktu dilakukan, wah luar biasa kuasa Tuhan dinyatakan. Maka kita dengar kesaksian-kesaksian semua tadi. Waktu diajarkan dia tangkap, dia ucapkan. Waktu diucapkan kuasa Tuhan bekerja. Waktu diucapkan Nathan diingatkan. Ya dulu yang lupa. Waktu diucapkan maka pendaranya pudar. Waktu diucapkan kuasa Tuhan bekerja. Amin saudara. Waktu diucapkan intinya lah kuasa Tuhan itu bekerja. Ayat 9. Ini kelihatannya banyak sing kedinginan ya. Ini tak terlihat ya. Ya AC-nya kecilian. Perlu digedek lagi. Ya kalau bisa dikasih tahu. Kasihan. Ini sampai merinding gitu. Ya ayat 9 ya saudara ya. Maka firman-Nya padaku bernubuat kepada nafas hidup itu. Ya jadi gini, setelah dia nubuat tulang menyatu. Tulang itu menyatu. Setelah dia bernubuat lagi atau berkat profetik lagi. Ada urat, ada kuasa Tuhan. Ada urat, ada daging. Maka ada kuasa, ada daging saudara. Ada kulit, tapi belum ada kehidupan. Dikatakan bernubuat lagi. Bernubuat lagi, bernubuat lagi, saudara. Ya, setiap perkataan nubuat ada sesuatu yang terjadi. Setiap diucapkan lagi ada sesuatu. Tapi artinya saudara bernubuat terus sampai terjadi, sampai sungguh-sungguh terjadi. Jangan berhenti di tengah jalan. Ya belum selesai, nubuat lagi, saudara. Katakan perkataan profetik lagi. Ya firman padaku, bernubuatlah pada nafas hidup. Ya bernubuatlah, diulang lagi saudara. Hai anak manusia, dan katakanlah pada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah ya dari 4 penjuru angin. Dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Supaya mereka hidup kembali. Ayat 10 saudara lihat. Lalu aku bernubuat. Ya seperti diperintahkannya padaku. Dan nafas itu masuk ke dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya. Satu bala tentara yang sangat besar. Mungkin ada saudara. Aku sudah katakan perkataan profetik kok. Belum sembuh. Aku sudah perkataan profetik kok. Ya masalahnya belum hilang. Aku sudah katakan perkataan profetik kok. Tetap gak ada apa-apa. Saudara dengar. Bernubuatlah terus menerus. Terus menerus. Terus menerus. Terus menerus. Terus menerus. Terus menerus. Sampai terjadi. Sampai tuntas. Sampai selesai. Sampai tulang kering diubah menjadi pasukan yang besar. Setiap nubuat tadi ya tulang kumpul tapi tetap
tulang kering, saudara. Betul nggak? Nubuat lagi, ada urat, tapi tetap belum ada, belum selesai. Nubuat lagi, ada daging, belum selesai. Nubuat lagi, ada kulit, ya belum selesai. Nubuat terus, nafas hidup. Setelah itu baru terjadi sesuatu yang luar biasa. Ada orang berkata, Pak, aku nubuatkan loh suamiku supaya jadi baik. Makin tak nubuatkan malah dadi itu, Pak. Ya, pulangnya malam tak nubuatkan. Ya, lupa pagi. Malah pulangnya pagi sekalian. Tak nubuatkan lagi, malah minggat sisan. Jangan berhenti. Loh betul, saudara. Kau berani ucapkan terus. Kuasa itu bekerja. Akhirnya di zaman Tuhan. Akhirnya ngalami kasih karunia. Akhirnya ngalami anugerah yang luar biasa. Jadi saudara ucapkan perkataan Tuhan. Waktu saudara mengucapkan itu ada kuasa yang keluar. Saudara dengar ya. Itu ada kuasa yang keluar. Tapi segala sesuatu kadang-kadang terus. Itu sudah ada perubahan. Tulang-tulangnya sudah kumpul. Sekalipun belum ya jadi. Oh ada lagi. Ya uratnya, dagingnya, kulitnya. Tapi bernubuat sampai mujizat terjadi. Ya saudara. Ayat 11 firman-Nya padaku. Hai anak manusia. Tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan. Tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Ya, oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan pada mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu. Dan membangkitkan kau, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan bawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Ya sudah belajar, sudah dengar ya dari yang bacaan kita. Kenapa mereka itu jadi tulang kering? Mereka sendiri yang selalu berkata, oh pengharapanku sudah mati. Oh kesempatanku sudah mati. Sudah nggak bisa apa-apa. Sudah tidak berdaya. Nggak mungkin dipulihkan lagi. Nggak boleh dibangkitkan. Saudara dengar, perkataan itu membuat mereka mengalami seperti yang dikatakan. Saudara, membuat mereka mengalami lebih terpuruk. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan ucapkan perkataan negatif. Jangan ucapkan perkataan sungut-sungut. Jangan ucapkan perkataan ya tentang masalahmu yang tidak berdaya. Saudara, katakan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tadi Nata, oleh bilur-bilur Yesus, ya kita disembuhkan. Itu perkataan Tuhan. Itu firman Tuhan. Betul? Aku orang yang ditakdirkan, diberkati supaya jadi berkat. Jangan bingung dengan hal yang negatif. Makin mengucapkan yang negatif, saudara makin negatif. Betul saudara? Jangan. Kalau dibuat mudah gini saudara. Jangan berkata tentang tulang keringmu. Jangan berkata tentang masalahmu. Jangan banyak ngomong tentang hal yang tidak baik dalam hidupmu. Makin tidak baik. Keluargaku gini-gini, makin tidak baik. Keuanganku seperti makin tidak baik. Pelayananku, komselku, terus makin berkat tidak baik. Tentang masalahmu makin tidak baik. Jangan berkata tentang tulang keringmu. Katakan, jangan berkata tentang tulang keringmu. Atau jangan berkata tentang masalahmu. 1, 2, 3. Jangan berkata tentang masalahmu. Tapi, kalau tadi ya, jangan berkata tentang. Tapi berkatalah pada masalahmu. Berkatalah pada tulang keringmu. Berkatalah pada tulang keringmu. Bangkit, hidup, selamat, mujizat, pertolongan, kasih karunia, anugerah. Saudara perhatikan nih, kalau saudara suka ngomong masalahmu seneng, tidak pernah hilang, betah, malah ngejak konco-konco nih, tambah banyak masalah. Loh betul kok, lah dipanggil terus kok, ya toh, masalahku ini, seneng dia. Tapi katakan pada masalahmu, pergi, sembuh, dipulihkan, jadi baik. Jangan berkata tentang masalahmu, tapi pada masalah.
Betul? Yesus berkata, katakan pada setan, pergi. Setan akan pergi. Bukan, wah rumahku angker. Wah nek malam Jumat merinding. Wah macam-macam ya, senang setannya. Ya tak? Betul saudara, ini mengajarkan. Mereka itu jadi tulang kering karena mereka yang ngomong sendiri. Tuhan kan berkata, seperti yang kau katakan, aku lakukan. Seperti yang kau ucapkan. Kalau kau mengatakan terus tadi, wah suamiku hidung belang, hidungnya makin belang. Betul saudara, betul. Itu mereka kejebak seperti itu. Ya, jadi jangan banyak berkata tentang masalah, tulang kering, nanti kau jadi tulang kering. Berkata pada tulang keringmu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kasih karunia. Perkataan profetik, doa profetik itu bukan doa minta. Beda juga. Minta nggak salah. Tapi doa profetik itu doa penuh dengan kuasa. Waktu kau ucapkan perkataan profetik, kau ini sedang mengalirkan kuasa itu keluar. Betul saudara? Itu yang namanya ya perkataan profetik. Ada tadi doa profetik. Ya. Jadi kalau perkataan profetik, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Itu perkataan profetik. Bilur Tuhan berkata, sembuh. Itu saudara. Kalau doa profetik, Tuhan kau berkata, bilurmu menyelamatkan aku. Aku percaya, sembuh. Lah itu doa profetik. Nyanyi profetik juga ada perkataan. Ya, oh, ku diciptakan untuk berkuasa. Oh, seperti itu saudara. Itu pujian profetik. Saya ajak saudara setiap jemaat tangkap, hidupmu tidak akan sama lagi. Hidupmu tidak akan menjadi lemah. Hidupmu tidak menjadi kalah. Hidupmu akan menjadi kuat. Hidupmu akan dipakai Tuhan. Hidupmu akan penuh dengan kemenangan. Penuh harus bisa. Perkataan profetik. Gunakan perkataan profetik. Doa profetik. Pujian profetik. Maka saudara akan lihat kuasa Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan saudara, ya, jangan yang negatif, tapi yang positif, saudara. Perkatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Waktu saudara mengatakan, kuasa itu mengalir dan mujizat terjadi. Iya, lagi ya sudah belajar beberapa hal, saudara ya. Ya, waktu kita ucapkan perkataan profetik apa saja. Yang pertama, perkataan profetik akan menguatkan orang yang mendengar. Akan apa saudara? Menguatkan saudara. 2 Tawarikh 15 ayat 1 sampai 2, lalu 7 sampai 8. Asaria bin Obed dihinggapi roh Allah. Kembali ya saudara, dihinggapi roh Allah. Saudara harus ada dalam hadirat Tuhan. Itu penting saudara. Kalau saudara dalam hadirat Tuhan, perkataanmu itu ada pengurapan. Perkataanmu itu akan lebih ada kuasa. Ia pergi menemui Asa dan berkata padanya, demikian padaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan serta dengan kamu di mana kamu ya beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ayat 7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudara lihat ini yang dikatakan jangan lemah macam-macam ya. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Obed itu, ia apa? Menguatkan hatinya. Karena ada perkataan, jangan lemah, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Tuhan akan menyertai. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau, saudara. Maka kuatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kekejian dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan seterusnya. Yang pasti perkataan profetik itu akan datangkan kekuatan, menguatkan orang lain, bahkan menguatkan kita sendiri. Karena kita juga ikut mendengar, saudara. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 4. Kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh ya kasih karunia roh,
terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata pada manusia, tapi pada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, saudara lihat ya, bernubuat itu tadi perkataan profetik itu bernubuat, saudara. Ia berkata pada manusia, ia apa? Membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat yang pasti menguatkan orang lain. Kalau saudara ingat Gideon, waktu dia sedang lemah, ketakutan, dia sedang mau menuai tapi sembunyi. Tuhan mau pakai dia lebih dulu apa? Waktu Tuhan datang, hai pahlawan, hai pahlawan, hai pahlawan, hai pahlawan. Kepada orang yang pengecut saat itu, kepada pecundang sembunyi, enggak berani. Tapi tetap perkataan, ya profetik seperti itu, perkataan yang membangun iman, perkataan yang menguatkan iman. Kalau seseorang sudah dengar perkataan profetik dalam keluargamu, keluargamu akan dikuatkan. Kalau diucapkan perkataan profetik di dalam komselmu, komselmu akan dikuatkan. Dalam komunitasmu, komunitas dikuatkan. Dalam gereja terus tebar perkataan profetik. Jemaatnya bangkit, jemaatnya kuat, jemaatnya menyala-nyala. Ya akan mengalami hal yang luar biasa. Seperti Gideon, akhirnya bangkit rohnya, akhirnya bangkit keberaniannya. Akhirnya dia mulai melangkah, dipakai Tuhan luar biasa. Karena apa? Perkataan profetik. Beri tepuk tangan untuk Maria, saudara. Saya juga tadi tiba-tiba Tuhan ingatkan, kenapa di Pondok Daud, saudara, apalagi zaman Daud, wah hadiratnya luar biasa, kuasanya luar biasa. Karena di Pondok Daud, sejak Daud, saudara, bangun, itu di situ selalu ada nubuat. Di situ selalu ada perkataan yang dikatakan Tuhan. Perkataan profetik, saudara. 1 Tawarikh 25 ayat yang pertama. Ya, selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menuju anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak Jedun. Mereka apa? Bernubuat. Mereka apa, saudara? Bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap, saudara. Itu mengucapkan apa yang diucapkan Tuhan, mengatakan apa yang dikatakan Tuhan. Maka di Pondok Daud luar biasa sekali. Kalau saudara dengar tadi kesaksian, ya mereka mengalami perkataan, mereka pun ya saudara ya dikuatkan oleh firman Tuhan atau perkataan profetik. Kita yang dengar pun kita ikut dikuatkan. Waktu iman dibangkitkan, maka kuasa Tuhan bekerja dan mengalami kasih karunia. Yang pasti saudara tangkap itu membangun luar biasa. Yang kedua, perkataan profetik akan membangun dan menjadikan sesuatu. Saudara, itu akan menciptakan yang tidak ada jadi ada. Saudara, yang tidak baik jadi baik. Seperti waktu Allah menciptakan yang gelap jadi terang, yang tidak ada jadi ada. Saudara, saya bacakan saudara ya Esra 4 ayat 23-24. Maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan pada Rehum dan Simsai panitra, setelah rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem mendapatkan orang-orang Yahudi. Dan dengan kekerasan ya mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap berhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius Raja Negeri Persia. Jadi saat itu ada aniaya, ada intimidasi, ada paksaan sampai pembangunan bait Allah berhenti. Karena ada perkataan-perkataan, intimidasi, perkataan-perkataan yang menakutkan mereka, mengancam mereka. Sehingga pembangunan bait Allah sampai berhenti. Sekarang lihat ya Esra 5 ayat 1 dan 2. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Iddo, dua nabi itu apa saudara? Bernubuat. Ya, saat semua sudah lemah, saat semua sudah takut, saat pekerjaan Tuhan berhenti, lalu dua nabi ini bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem.
dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu apa? Mulailah Zerubabel bin Syaltiel dan Yosua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Jadi waktu ada nubuat, mereka dibangkitkan lalu mulai membangun. Pembangunan yang sudah berhenti mulai lagi. Saudara, dikatakan saudara, ya, mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Jadi sesuatu yang sudah berhenti karena nubuat mulai lagi lalu terus mereka membangun. Selama membangun sudah disupport dengan nubuatan, terus didampingi oleh nabi-nabi, dikuatkan oleh nabi-nabi. Ada perkataan profetik, ada perkataan profetik yang mengingatkan mereka lagi, yang menguatkan mereka lagi, sehingga mereka terus membangun. Diancam tapi dikuatkan lagi, mereka terus membangun, mereka terus membangun. Saudara, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Isra 6 ayat 14, para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan apa sekarang? Lancar. Kenapa? Lancar. Ada nubuatan, ada perkataan profetik, ada perkataan yang bangun iman. Terus jalan, terus jalan. Yang berhenti jadi jalan. Lancar, yang sudah jalan jadi lancar. Lancar digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka apa? Menyelesaikan lancar, bahkan sampai selesai. Hanya selesai. Ya, pembangunan menurut perintah Allah Isa dan menurut perintah Kores, Darius dan Artasasa, raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yaitu pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Harusnya macet, saudara dengar ya, harusnya macet saudara, tapi karena disupport dengan perkataan profetik atau nubuatan, hanya mereka bangkit lagi, terdorong lagi, bangun lagi, bangun lagi. Ya, mungkin ada ancaman lagi, tapi terus ada nubuatan ya dari para nabi, ada perkataan profetik, dikuatkan terus, dikuatkan terus. Jadi terus membangun sekalipun ada ancaman, terus membangun sekalipun ada intimidasi, terus membangun, terus membangun, terus bangun. Akhirnya lancar, akhirnya selesai semua dengan baik. Mungkin ada studi pekerjaan keuangan saudara yang macet, jangan berhenti. Jangan berhenti. Kamu berhenti, ya enggak jalan lagi. Katakan perkataan profetik, ucapkan. Saya dulu gitu waktu jadi pengusaha, kalau stok di pabrik saya numpuk, aku datang di pabrik, dalam nama Tuhan Yesus, ayo laku, laris. Harganya baik gitu saudara. Iya, perkataan profetik, laris, laku, harga baik. Tanahmu kalau dijual gak laku-laku, gunakan perkataan profetik, dalam nama Tuhan Yesus, ayo tanah, laku, harganya baik. Jangan nangis, tanahku ora pernah laku, tahun-tahun reso laku kan dia bener payu, ya ora payu tenan. Nah, bener. Jangan berkata tentang masalahmu, tentang kegagalanmu, tentang gak lakunya tanahmu, tapi berkata pada tanahmu itu laku, harga baik. Lo betul. Berkata pada sakitmu sembuh, berkata pada masalah rumah tanggamu pulih, saling mengampuni, lapang hati, bersatu, bahagia. Amin. Jadi seperti tadi, jangan ngomong itu. Ini justru membangun suatu dayanya saudara yang macet menjadi bangkit. Saya beri contoh ya, yang tiba-tiba saya ingatkan. Kenapa Abraham namanya diganti? Abraham dapat janji Tuhan toh. Dia akan diberkati, dia akan dapat anak, bahkan jadi bangsa besar. Tapi nyatanya 20 tahun, 25 tahun belum ada. Betul nggak? Imannya sudah mau pudar. Ya toh, istrinya sampai berikan ya pembantunya. Saudara. Lalu Tuhan pakai cara. Ya waktu didatangi oleh Tuhan, Abraham, aku akan berkati. Abraham bilang apa? Berkat-berkat itu apa Tuhan? Kita sudah tua, sebentar lagi mati, nggak punya anak. Nanti paling yang mewarisi hambaku, masih ingat ya? Artinya dia sudah kehilangan iman. Saudara, ngomongnya negatif terus, maka nggak punya anak terus. Loh ya, nyata
Makanya waktu Tuhan ngomong ajar mereka, apa gunanya berkat. Aku akan mati gak ada gunanya. Lalu Tuhan merubah. Itu perkataan profetik. Abraham, namamu dirubah jadi Abraham. Apa artinya Abraham? Masih ingat? Bapak bangsa. Itu dia disuruh ucapkan perkataan profetik. Saudara tahu enggak? Dia harus mulai pengumuman. Sekarang namaku ganti. Bapak bangsa. No, saudara dengar ya. Itu kan artinya gitu toh. Dia suruh kasih tahu orang-orang, aku bapak bangsa. Kenapa? Tuhan sudah berjanji kok. Betul enggak? Dia harus mengatakan yang dikatakan Tuhan. Dia tidak harus mengatakan keadaannya dia. Tidak berkata tentang istri yang mandul. Tidak berkata tentang dia yang sudah lanjut umur, yang sudah loyo. Tapi dia disuruh mengatakan apa? Yang dikatakan Tuhan. Bapak banyak bangsa. Bapak bangsa. Bapak banyak bangsa. Betul? Dia suruh deklarasikan. Orang kalau manggil dia, nubuatin dia. Bapak banyak bangsa. Bapak bangsa. Bapak banyak bangsa. Jemaat yang diberkati. Jemaat yang diurapi. Jemaat yang dapat kasih karunia. Jemaat yang mengalami mujizat. Jemaat yang dipakai oleh Tuhan. Betul? Ya. Sarai ganti Sarah, ibu bangsa. Akhirnya jadi. Yakub diubah jadi apa? Yakub itu artinya tipuan, tipu menipu. Hidupnya penuh tipu menipu. Betul tak ya? Dia nipu ayahnya, dia nipu kakaknya. Lalu dia pergi, larikan diri, takut ditipu oleh mertuanya. Hidupnya penuh tipu menipu. Waktu itu Tuhan suruh pulang, gak usah lari. Balik ke tempatmu. Dia ketakutan, tapi Tuhan suruh balik. Dia balik, di tengah jalan bergulat dengan Tuhan. Masih ingat ya? Oh semalam malam. Oh Tuhan berkata, sudah mau tinggalkan dia. Aku tidak akan lepaskan sebelum kau jawab doaku. Akhirnya dipukul banyak dan Tuhan berkata, namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Saudara, tahu enggak apa arti Israel? Israel itu pangeran. Jadi kamu jangan punya mental penipu. Mental yang rendah. Kamu rubah. Kamu orang yang punya mental bangsawan. Mental bangsawan. Mental bangsawan. Mental bangsawan. Mental. Jangan mental penipu. Ada orang aku memang mau ngelek. Memang orang duwe res opo-opo wong elek. Wong wedoan, wong lanangan. Wong moto duiten. Itu keliru. Ganti. Loh bener. Betul? Siapa di sini wong elek? Siapa di sini orang baik? Betul saudara. Saudara jangan terus. Tuhan sudah ngampuni. Tuhan sudah tebus. Tuhan sudah pulihkan. Bahkan Tuhan akan pakai. Tuhan sudah janji. Dipulihkan. Dibangkitkan. Dipakai. Itu sebetulnya perkataan profetik. Ya. Dia sudah dapat janji dari Tuhan. Anak yang kecil ini besok lebih ya luar biasa daripada yang besar. Kan memang sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Satu lagi Simon. Ganti namanya siapa? Ada di sini namanya Simon. Sing namanya Yakub rodok deg-degan. Aku namanya. Simon artinya itu alang-alang. Saudara lihat. Sifatnya seperti alang-alang. Mudah emosi. Ada mudah ini. Orang langsung pokok terus. Mudah berubah. Ada angin kanan, ada angin kiri. Seperti alang-alang. Orang seperti itu tidak bisa dipakai Tuhan. Tuhan rubah kalau mau pakai. Nggak ganti Petrus. Petrus siapa? Batu karang. Nggak mudah berubah. Ya, dulunya berubah-berubah. Dulunya ada orang berkata A, B, disanjung senang, celah dikit, wah sakit hati. Ganti nama. Petrus. Nggak berubah. Mau diopong-opongi, dibakar orang, nggak terbakar. Kalau dulu sedikit sudah emosi terbakar. Ganti. Itu suruh apa? Perkataan profetik. Aku Petrus. Aku batu karang, teguh. Aku enggak goyah. Aku mantap. Di dalam Tuhan. Bisa dipakai oleh Tuhan. Nah,
Itu ada kuasa seperti itu. Bangun sesuatu yang luar biasa. Amin. Yang harusnya berhenti, bangkit lagi. Jalan lagi. Kelompok saya saudara. Ya kelompok saya memang anggota aku angel-angel Pak. Wes wegah aku memang kongkon angel ngene macam-macam. Itu nubuat tidaknya. Guyu pasti ya mungkin ngalami. Sudah dengar ya, ada orang sekali lagi, misalnya, memang angel kok kan ngomong gampang. Itu bukan, saudara jangan, perkataan profetik itu bukan ngikuti keadaan. Kenapa? Keadaan tidak baik, kita suruh ngomong baik. Itu bukan munafik, itu merubah yang tidak baik jadi baik. Tulang, katakan perkataan baik, Tuhan pulihkan. Tuhan bangkitkan, Tuhan hidupkan, jadi tentara, sekalipun tulang. Saudara, keadaan keluargamu nggak baik kalau saudara terus mengeluh cerita di mana-mana siaran berita tentang keluarga nggak baik terus. Betul, ini bisa dipakai untuk merubah. Jadi jangan ngomong tentang keadaan, ngomong yang dikatakan Tuhan. Itu bukan munafik sekali lagi. Seperti hati, saudara kerja sepi. Saudara tanya, gimana dagangan? Ramai apa sepi? Laris apa sepi? Wah sepi, saya golek duit angel apa sepi? Ya sepi terus. Ayo bangsa kita Indonesia, baik atau jelek? Baik. Memang ada jeleknya, tapi kita bukan munafik. Merubah yang tidak baik jadi baik. Itu caranya Tuhan. Kalau dunia ya udah baik, ya udah baik. Memang ya nggak bisa toh. Rubahlah. Tuhan sudah memberikan perkataan yang penuh kuasa. Doa yang penuh kuasa. Pujian yang penuh dengan kuasa. Lalu yang terakhir, perkataan profetik ini bisa jadi senjata menghancurkan musuh. Musuh bisa dihancurkan. Sakit penyakit dihancurkan. Masalah dihancurkan. Saudara, roh-roh jahat dihancurkan. Kutuk-kutuk dihancurkan. Saudara, Yesaya 11 ayat 2 sampai 4 dan 13a. Firman-Nya padaku, hai anak manusia, lihatlah orang-orang yang merancang kedujakan dan menabur nasihat jahat di kota ini, yang mengatakan, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali, kota inilah periuk dan kita dagingnya. Soalnya ini tempat yang untuk kita mati, dimasak ya dagingnya gitu saudara. Pokok mengucapkan perkataan yang tidak baik, nubuatkan yang tidak baik. Ya, oleh sebab itu ini Tuhan ya, bernubuatlah. Lawan mereka, lawan perkataan negatif itu. Melawan nubuatan yang mencelakaan itu. Lawan, bernubuatlah, lawan mereka. Bernubuatlah, hai anak manusia. Maka sedang aku bernubuat, ya matilah pelacak binanya. Orang yang menyerang dengan kutuk, santet dan macam-macam. Waktu saudara gunakan perkataan profetik, mati. Ini firman loh. Betul? Betul. Contoh aku disantet, aku nangis, aku dikei sego apa beras kuning macam nek baju kuning ora apa-apa ya dikei baju. Tapi ada kuasa luar biasa waktu kita ucapkan perkataan profetik. Itu seperti apa saudara? Pedang roh. Perlengkapan senjata Allah itu pedang roh. Kita bisa perisai, bertahan. Orang nyerang kita bertahan. Tapi lama-lama capek, saudara. Gunakan pedang roh. Pak. Sang penyerang, selesai. Tapi jangan untuk babat suaminya, istrinya sendiri, saudara. Bukan, ya ini musuh itu roh-roh jahat. Ya si jahat gitu, saudara. Hancurkan semua yang tidak baik, saudara. Hancurkan roh percabulan. Bukan orangnya yang cabul dipateni, bukan gitu saudara. Roh percabulannya. Hancurkan roh santet. Hancurkan roh pinjol.
Ayo, ada enggak yang kena pinjol? Enggak ada sing ngaku. Loh, kadang-kadang saya diminta doa loh, saudara. Kasihan loh orang kena pinjol. Kalau saudara pernah, saudara, sampai mau lari nggak bisa, mau bunuh diri kalau bisa. Iya toh? Iya toh? Berapa nih ngomong itu mungkin kenal. Gak sing ora kenal mesti wani, yo Pak gitu. Apalagi yang sekarang paling bahaya lagi apa? Ju-on. Gak sih gambar. Apa saudara? Ju-on. Kata apa saudara? Ju-on. Judi online. Wah itu hancur. Kemarin di kebaktian kaum wanita saya ngajar tentang keuangan. Ya saya percaya bagus sekali. Salah satunya sekarang masa itu ju-on. Kalau nggak salah ya data kemarin itu. Itu peredarnya 600 T. Wah banyak sekali yang kena. Saudara tahu nggak? Ya anggota DPR saja dimasukkan berita ada sekitar 1.000 orang yang ikut judi online lah. Saudara lihat apa itu berita? Loh 600 triliun. Sing menang bandare apa sing ikut sing judi? Saya mau tanya, yang menang bandar apa penjudinya? Pasti bandare. Saudara betul? Saudara tahu di tempat judi ya kalau dulu ya sekarang kan dulu ada tempat-tempat judi gitu ya saudara. Itu tuh mereka sudah punya trik ABCD, ya menang kalah, akhirnya pasti habis. Yang kaya dari itu jarang sekali, tapi judi bandare yang kaya banyak sekali. Kalau saudara mau judi seperti itu, lebih banyak menang atau lebih banyak kalah? Apalagi judi online, pakai apa ya? Pakai media. Wah itu mau diprogram seperti apa mudah sekali kok. Tinggal programnya dah. Sudah pasti kalah. Jangan sampai gitu. Banyak orang habis-habisan karena judi online. Kalau sedang kepepet, saudara, jangan judi online. Gunakan perkataan profetik. Dalam nama Tuhan Yesus, belalang pelap dihancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua dosa dan mengganggu, menggoda, dihancurkan. Betul, itu menghancurkan semua yang tidak baik, roh intimidasi, ya, roh penyakit, keturunan dan macam. Pokok itu ada kuasa menghancurkan ya hal yang tidak baik supaya mengalami kebaikan. Saya akan ajak saudara praktek saja. Saudara, saya akan ajak saudara praktek karena banyak sekali. Ya apapun keadaan saudara, kita akan coba gunakan perkataan profetik supaya sungguh-sungguh malam ini saudara dengar lalu coba praktek. Nanti saudara akan lihat terheran-heran. Kuasa Tuhan terjadi, mujizat terjadi seperti yang dialami Yeskiel. Dia ngamati, oh tiba-tiba tulang-tulang itu menyatu. Wah dia amati lagi, tiba-tiba suku-suku ada uratnya. Dia amati lagi, tiba-tiba ada daging, ada kulit. Oh dia disuruh nubuat untuk nafas itu. Tiba-tiba ada kuasa. Saya dorong saudara untuk lakukan. Kalau kita misalnya ya, seperti pusat kegerakan Roh Kudus, kita bisa lihat lalu kita mulai saudara nubuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan nyuruh bangun, pasti jadi, pasti selesai, pasti diberkati, pasti jadi berkat luar biasa. Tadi saya baru pulang dari sana saudara, pembangunan itu luar biasa, maju cepat sekali. Kok doanya enggak ada ya? Doa itu sudah hampir, sudah naik banyak, ada. Tempat doanya yang mana ya? Oh ya ada. Sorry saudara lihat ini tempat doa semua ini saudara lihat ini sudah jadi sudah mulai naik. Jadi saya lihat loh saudara lihat ya ini sebagian ini sudah mulai ini sudah cepat sekali. Jadi itu tidak lama sudah akan jadi saudara. Semua sekarang mulai naik. Dulu fondasi sekarang sudah mulai naik. Ya saya tadi ya kagum terharu Tuhan berkarya luar biasa. Nah ini tadi saya di sana saudara. Ya kita akan praktek ini. Lalu itu untuk contoh, lalu nanti hidupmu sendiri. Ya apapun yang saudara sekarang perlu gunakan perkataan profetik. Sehingga sungguh mengalami sesuatu yang luar biasa. Kita pujikan satu lagu dulu ya. Itu ya, kita diciptakan untuk berkuasa. Semua berdiri aja saudara. Ya kita mulai coba lakukan, praktekkan perkataan profetik.
setiap perkataan diimani, saudara. Aku diciptakan untuk berkuasa, bukan dikuasai masalah. Aku diciptakan untuk menang, bukan untuk kalah. Itu perkataan profetik, mengucapkan yang dikatakan Tuhan, saudara. Berdoa, saudara, mulai ucapkan doa profetik. Kita ucapkan perkataan profetik, saudara. Kita akan ucapkan perkataan profetik lebih dulu untuk pusat kegerakan Roh Kudus. Ya, Tuhan berkarya, Tuhan akan bekerja. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan yang memerintahkan kami untuk membangun pusat kegerakan Roh Kudus. Tuhan sudah memberikan tanahnya, Tuhan sudah mulai gerakan setiap kami. Tuhan sudah tolong perizinannya, sekarang sudah mulai dibangun. Tuhan, kami bersyukur. Oh, jadi dengan baik, jadi dengan cepat, semua kebutuhan dicukupinya, Tuhan. Oh Tuhan, semua dana yang dibutuhkan dicukupi. Tuhan yang memberi kelancaran, Tuhan yang memberi pertolongan, Tuhan yang memberikan berkat-Nya. Tuhan akan pakai luar biasa. Banyak orang akan dibangun menjadi penuai di pusat gerakan Roh Kudus. Banyak orang akan diselamatkan. Para penuai menyelamatkan jiwa-jiwa. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan berkati dengan mujizat, Tuhan berkati dengan kasih karunia. Tempat ini akan penuh hadirat Tuhan, penuh perkenanan Tuhan. Tempat ini akan dipakai jadi terang, jadi berkat sampai ke kota-kota, sampai ke bangsa-bangsa. Oh, jadi berkat dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan ditinggikan senantiasa. Tuhan dipermuliakan. Jadi Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang berjanji, Tuhan menepati janjinya, Tuhan yang memerintahkan, Tuhan menyertai senantiasa. Tuhan berkarya, Tuhan jamah, Tuhan berkati. Tuhan pakai setiap kami untuk mendoakannya, untuk mendukungnya. Tuhan yang terus pakai gerejamu ini, Tuhan yang pakai lebih ngalami rawatan besar zaman, Tuhan besar zaman. Sungguh-sungguh karya Tuhan nyata, dinyatakan. Sekarang sudah mulai berdoa untuk kehidupan kita masing-masing. Tuhan, kami bawa setiap jemaat yang sedang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit apapun dijamah, disembuhkan. Jantung dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Jantung anak-anak Tuhan disembuhkan, bahkan diberi jantung yang baru. Semua saluran dilancarkan oleh Tuhan. Semua sakit penyakit gula darah dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, dinormalkan dalam nama Tuhan Yesus. Tekanan darah tinggi, darah rendah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Lambung pencernaan dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Lambung disembuhkan oleh Tuhan. Semua rasa sakit, pinggang, bau, kaki atau apapun, kepala, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Ginjal, lever, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Bilur Yesus menyembuhkan sakit leukemia dalam nama
Tuhan Yesus disembuhkan. Migrain disembuhkan. Sakit penyakit apapun dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Yang datang mengalami kesembuhan, yang sedang datang main kesembuhan, yang ucapkan perkataan prophetik mengalami mujizat, kesembuhan terjadi. Yang ikut online, yang sakit disembuhkan, 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 disembuhkan. Orang lapasaka, rumah tangga dipulihkan oleh Tuhan. Suami-suami dijamah Tuhan, jadi suami yang baik, suami teladan. Istri-istri dijamah oleh Tuhan, jadi istri yang baik. Oh, diurapi, jadi berkat. Oh, bagi suami, bagi anak, bagi keluarga. Istri yang baik, ibu yang baik, anak-anak dijamah oleh Tuhan. Anak yang baik, setiap anak yang didoakan saat ini diberkati. Yang minggat kembali, yang tinggalkan rumah kembali, tinggalkan orang tua kembali. Jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang lupa kebaikan orang tua, yang kurang ajar bertobat, kembali baik. Orang tua bertanggung jawab. Jadi orang tua yang baik, pelihara anaknya dengan baik, didik anaknya dengan baik. Sehingga jadi orang tua yang baik, keluarga diberkati, keluarga yang baik. Setiap pelajar diurapi, diberi kepandaian, diberi pertolongan, diberi kebaikan. Untuk sekolah yang baru dibukakan jalan, tanah yang dibutuhkan dicukupi, diberkati oleh Tuhan. Setiap anak sungguh-sungguh bisa sekolah dengan baik. Setiap pelajar jadi pelajar yang baik. Setiap orang yang bekerja dalam nama Tuhan Yesus diberkati pekerjaannya, seperti Tuhan berkati Yusuf. Anak-anak Tuhan bekerja diberkati, jadi seperti Yusuf dimanapun berada jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Hidupnya terangkat, hidupnya diangkat, hidupnya juga diberkati. Semua karyawan yang baik, karyawan yang terbaik, mengalami promosi daripada Tuhan, hidupnya diangkat oleh Tuhan. Yang buka usaha sendiri ditolong oleh Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan, diberi kepandaian oleh Tuhan, diberi kemampuan oleh Tuhan. Usahanya diberkati, usahanya maju, usahanya berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Keuangan yang macet dilancarkan oleh Tuhan, dagangan yang gak laku dalam nama Tuhan Yesus laku karena diberkati Tuhan. Tuhan yang kirim pembelinya dalam nama Tuhan Yesus. Masalah keuangan ditolong oleh Tuhan, dicukupi oleh Tuhan, diberkati dan jadi berkat. Keuangan yang macet, hutang yang macet, usaha yang macet dilancarkan oleh Tuhan. Hari ini kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan genapi firman Tuhan, sungguh-sungguh mengalami kasih karunia. Setiap orang yang ada di tempat ini mengalami zaman Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Malam mujizat terjadi senantiasa. Dapat jawaban doa lebih daripada yang bisa diminta. Sungguh-sungguh semua diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia, bangsa yang dicintai Tuhan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang dapat kasih karunia. Terang Tuhan turun atas bangsa kami, terang Tuhan turun atas Indonesia. Ada kedamaian, ada kesatuan, ada kasih karunia. Indonesia diterangi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, menjadi bangsa yang disukai Tuhan, menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang jadi berkat di mana-mana. Setiap rumah tangga diberkati, jadi rumah tangga yang baik, jadi kesaksian bagi tetangganya. Dalam nama Tuhan Yesus, keajaiban terjadi, mujizat terjadi. Setiap pelayan Tuhan diurapi, diberkati, berikan pelayan terbaik, pelayan Tuhan yang menyukai
dinyatakan nantinya Tuhan. Oh keluarga Allah, gereja yang kau percayakan, gereja yang berkenan, gereja yang berjalan dalam tuntunan Tuhan, gereja yang berjalan dalam ketaatan, gereja yang dapat kasih karunia, gereja yang dipakai Tuhan lebih lagi mengalami lawatan yang besar, mengalami panen yang besar, mengalami tuan yang besar, mengalami karya Tuhan, kemuliaan yang dinyatakan. Kami tahu sesuatu yang luar biasa Tuhan lakukan. Firman-Mu digenapi. Kalau sudah ada yang bersaksi, semuanya akan mengalami. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Firman-Mu jadi pewahyuan. Firman-Mu jadi pembukaan ilahi. Firman Tuhan jadi rema bagi setiap kami. Dan terjadi. Imani katakan itu. Firman Tuhan terjadi dalam hidupku. Terjadi dalam hidupku. Aku diciptakan. Aku dibangun. Jadi penuai. Diberkati. Dan jadi berkat. Diselamatkan. Dan menyelamatkan. Tuhan, kami bersyukur karena segala kebaikan. Biar firman-Mu ini dibangkitkan luar biasa. Tiap kami menjadi pelaku firman. Sehingga bukan mendengar kesaksian, tapi mengalami kesaksian. Dan juga mulai bersaksi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.